Nah, yang pertama saya mau menyampaikan hadis dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadis ini adalah dari Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Jadi kan boleh baca Tirmidzi boleh, Turmuzi boleh, Tarmizi boleh. Karena tidak ada harokatnya. Dibaca Tarmizi, Tirmidzi, Turmuzi. Ngeten, hadisnya berbunyi gini. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. 4 orang ini yang dirindukan oleh surga. 4 orang. Dalam hadis ini disebutkan 4. Bukan 5, bukan 6, bukan 7, tapi 4 dalam hadis ini. Ya, hadis ini. Jadi kan pengen jadi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ayo ibu, pengen yang mana? Mau yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Belum dikasih tahu gimana mau pilih Pak Ustadz ini. Nah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu surga, mushtaqatun itu adalah rindu, menanti, ila arba'ati kepada 4 nafarin orang, 4 orang yang dinanti. Yang pertama adalah merindukan talil Qur'ani, pembaca Al-Qur'an. Orang yang sering membaca Al-Quran dirindui oleh surga. Nanti kita lihat penjelasannya. Dirindui, dikageni. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisani, orang yang menjaga lisan, menjaga ucapannya. Dulu disebut mulutmu harimaumu. Dulu. Sekarang pun masih. Ini yang kedua, hafizul lisan. Kita nanti akan lihat. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang lapar. Orang yang suka memberi makan orang lapar, itu pemberinya diri oleh surga, dikageni sama surga. Ya Allah Bu, kapan jenengan kesini? Aku saya udah bisa nggak ke surga dalam keadaan masih hidup? Kalau surganya adalah surga yang dijanjikan Allah, itu tidak bisa. Kecuali Nabi Muhammad pada waktu Islam ya. Kalau kita harus menikah terlebih dahulu. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Saya masih punya hutang, ya dibayar. Nah kita akan bahas satu persatu. Ini adalah orang yang dirindui oleh surga, tapi nanti ada orang-orang yang dirindui oleh neraka. Kita sampaikan yang surga dulu, gitu. Nah, sampai neraka dulu nanti gitu. Nah, kita lihat penjelasannya, Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Yang dimaksud dengan surga ini adalah dalam surah Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam surah Al-Imran ayat ke-133 disebutkan wasari'u, dan bergegaslah kalian, laki-laki ataupun perempuan. Bahasanya condong kaki satset badut dasdes tastes apa boleh? Wasari kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Jadi ketika kita tobat itu harus satset. Kalau minta ampunan pada Allah harus bersegera. Dan kita mencari ampunan, ila maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan dari Allah. Itu kemudian tidak nunggu nantilah nek Ramadan sudah berakhir, malam takbiran wae. Atau besoklah saya tobatnya nanti kalau sudah melaksanakan sedang haji nopo umroh nanti di Masjidil Haram saya tak tobat, kan mustajab. Nantilah kalau saya nanti kalau sudah sepuh nanti baru tak tobat. Itu bertentangan dengan ayat 133 surah Al-Imran.
Surah Al-Imran mintanya adalah segera, bersegera dan secepat mungkin. Ustaz, saya itu mau tobat Ustaz, tapi nggak tahu mau tobat apa yang mau ditobati. Ada nggak Bu kita yang kemudian tidak punya dosa? Nggak ada. Itulah. Kadang tadi saya kesini juga, oh iya ya, apakah tadi saya ada orang yang tersindir dengan ucapan saya? Kadang kita memikirkan itu, jangan sampai ada orang yang tersindir. Karena kalau kita membayangkan, kayaknya saya tidak punya dosa deh. Mungkin nggak kita tidak punya dosa? Nah, ada perbuatan yang kita tidak sengaja ternyata menyakiti orang lain. Entah mohon maaf, masuk ke sini tadi melepas sendal kita di atas sendalnya orang lain. Yang punya sendal yang di bawah itu ini sendalnya sombong. Nah, kadang kan kita tidak merasa berbuat salah, tapi kemudian ada orang lain tersinggung. Nah, yang harus kita bersihkan juga dari hal-hal yang kecil ini. Termasuk juga atau dosa yang kemudian sudah lampau. Karena sekarang ini ibu sudah dekat dengan majlis taklim, kemudian sering ikut pengajian, jadi paham, oh ternyata yang saya lakukan dulu ketika masih muda itu salah ya. Iya. Dosanya anak muda dengan orang tua lebih banyak siapa? Orang tua ya. Karena tambah-tambahan juga. Kalau hanya diambil tuanya saja dengan mudanya, lebih banyak siapa yang berbuat dosa? Mudanya atau tuanya? Anak muda atau orang tua? Orang tua. Kalau orang tua kan dari dulu ke remaja, kemudian dewasa sampai sepuh jadikan satu. Nah, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, mau minta ampun pada Allah, itu kemudian menjadi hilang. Tetapi kalau misalkan seseorang sudah berbuat dosa, tidak mau beristighfar, bertobat, hati Bapak Ibu, itu ibarat satu dosa itu satu bintik hitam. Idza adzaba ibnu Adam, ketika anak Adam melakukan perbuatan dosa, Allah memberikan satu bintik hitam di atas hatinya. Ini dalam hadis Rasul. Maka ketika banyak dosa, banyak bintik hitam. Kalau sudah sering berdosa, bermaksiat, maka hati itu tertutup dengan bintik hitam dan akan menjadi gelap gulita. Hanya saja, kalau yang punya hati yang hitam banyak dosa itu kemudian beristighfar, maka sofa menjadi bersih. Ini kemudian kita yang punya dosa, jangan kemudian terus-menerus mikirin dosa ya Allah. Saya enggak berhak mendapatkan rahmat-Mu ya Allah gitu. Karena Allah Maha Pengampun. Maka perbanyaklah kemudian kita memperbanyak meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa ini kemudian bisa hilang. Yang namanya dosa Bapak Ibu, kalau kita menilai saya ini berdosa atau tidak, maka bisa sesuatu yang menjadikan kita gelisah di dalam dada itu adalah buah dari dosa. Maka yang benar, yang kebaikan, asidku tumakninatun, jujur itu menenangkan. Kalau ada kegelisahan dalam hati kita dan kita berpikir apa ya, apa, nah ketemu, ya Allah ternyata perbuatan itu menjadikan saya gelisah, istighfar, astagfirullah, gitu. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan, oh nggak ngaruh Ustaz, saya maksiat terus-menerus tetap tenang saja, ikut nanti terus, ya terus itu apa? Jadikan kertas terus. Dobos. Nek kecil di bis, nek gede namanya dobos. Kan di bis ya, kali situ. Itu gak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang maksiat kemudian dia tenang, itu tidak mungkin. Karena Rasul sudah menunjukkan jujur itu menenangkan, sedangkan dosa adalah yang menggelisahkan di dalam dada. Wah, saya malah kalau nggak maksiat malah gelisah, kalau maksiat malah tenang. Nggak mungkin kecuali dia telah berdusta di depan orang lain. Kadang orang kalau melakukan maksiat itu ditutup-tutupi kemaksiatannya, padahal batinnya gelisah, terfotak-panting. Kadang gitu. Tapi kemudian dia pura-pura tidak gelisah. Nah, itu adalah dosa. Dan juga kemudian ya rahmatullah, ketika kemudian kita melakukan perbuatan dosa, jangan kemudian mengakhiri hidup. Oh ya, saya sudah banyak dosa, daripada saya menambah dosa di kehidupan ini, mendingan saya akhiri hidup sekarang. Nggak boleh. Itu malah dosa besar. Bunuh diri
Apa kalau yang disebut adalah pulung gantung, kerso? Dia tahu pulung gantung. Yang banyak terjadi di daerah mana tuh pulung gantung? Wonosari. Sampai 26 kasus 2019. Itu tidak boleh, Ibu. Tidak boleh orang membunuh dirinya sendiri, tidak boleh, karena dirinya adalah milik Allah, biar Allah yang mewafatkannya. Ini nggak boleh. Kalau malah bunuh diri malah neraka, banyak yang neraka. Maka kalau kita punya dosa adalah beristighfar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari rata-rata berapa kali kita beristighfar itu? Jadi 100 nama kita balik. Jadi saya ini ikut dihitung apa boten usah? Boten usah gitu jadi wae lost girl. Kon istighfar, kon pinten kata. Jadi kalau Rasul SAW itu mengingatkan ada dua hadis riwayat Bukhari sendiri, riwayat Imam Muslim sendiri, yang kemudian menjadi berbeda. Satu disebutkan adalah Rasul SAW itu fitul yawm sab'ina marrah. Inni astaghfiru wa atubu ilallah sab'ina marrah kulli yawm. Rasul itu beristighfar dan bertobat kepada Allah satu hari 70 kali. Tapi kan betinten. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua menyebutkan Rasul beristighfar dan bertaubat setiap hari 100 kali. Berarti kalau kita istighfarnya 1000 kali berbeda dengan Rasul, boleh. Kalau istighfar kemudian berzikir boleh sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan hanya di lisan. Kalau misalkan astagfirullahaladzim, ingat orang yang pernah menyakiti dia masih mangkel. Tapi katanya sudah memaafkan, sudah beristighfar, ketika masih ingat malah masih sakit hati, berarti belum turun ke dalam hati. Istighfarnya kita di samping di lisan diucapkan harus di samping maknanya dan berdampak pada tidak ada dendam lagi kepada orang lain. Kalau istighfar dari dosa yang terjadi antara kita dengan orang lain. Selesai mangkal apa betul Bu? Selesai. Kadang kelingan jenenge pas simpangan dengan orangnya kadang kelihatan banget. Itu kemudian diredam, sudah jangan. Karena kita kan kemudian beristighfar, sudah meminta maaf dan memaafkan. Yang besar pahalanya itu orang yang memaafkan atau yang minta maaf? Memaafkan. Kenapa bisa seperti itu? Lebih mudah memaafkan atau meminta maaf? Maka yang susah itu adalah memaafkan. Seberat-beratnya orang minta maaf, itu masih berat memaafkan. Makanya kalau ada orang yang salah, sudah tak maafkan, tapi saya belum minta maaf. Sudah tak maafkan sebelum kamu minta maaf. Oh, terima kasih. Iya, karena pahalanya kepada orang yang memaafkan. Karena tidak mungkin kemudian orang itu minum racun, kemudian yang mati sudah disuruh mati adalah orang lain. Mungkin apa betul? Orang minum racun, kemudian orang lain suruh mati. Kamu yang mati ya, saya tak minum racunnya, kamu yang mati ya. Bisa nggak? Tidak bisa. Maka orang yang punya dendam dengan orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, itu seperti orang yang meminum racun. Maka dia sendiri yang akan menelan rasa pahit dan sakitnya. Tapi susah, Ustaz, saya itu dihianati. Saya dihianati. Napa malah yang bikin sakit hati? Selain dihianati dan apa? Dibully, ditelikung dari belakang. Itu. Maka kalau kita kan menjaga diri, dia berbuat jahat karena keinginan dia, tapi saya tidak mau terpancing ikut berbuat jahat seperti dia. Oleh karena itu, saya kembalikan ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan urusanku ini kepada Allah. Kalau Allah bersedia memaafkan kesalahannya, Allah maafkan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah akan membalas dengan balasan yang lebih besar. Kan gitu. Selesai, urusan kita selesai. Urusan kita dengan manusia itu sudah selesai. Sudah kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang dan membalasnya. Kan gitu. Mohon ikhlas apa tuh? Mohon ikhlas tuh. Ikhlas deh. Ini yang kemudian harus bergegas. Ini adalah jannah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh.
Surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Allahu a'lam. Saking luasnya. Kita nanti di surga usul-usulan apa betul? Apa itu usul-usulan? Kesak-kesakan. Kadang saya itu tahu bahasa Jawanya, nggak tahu bahasa Indonesia. Padahal dulu sebelum pulang ke Indonesia dari Mesir itu saya belajar bahasa Jawa. Ya dari isa-isa, Mas Lucy, umbang-umbang, ucap-ucap. Karena nggak kepake 7 tahun. Nah itu latihan masalah surga. Setiap manusia, bahkan termasuk jin, setelah terjadi hari kiamat nanti akan dibangkitkan, kemudian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberi balasan. Hanya ada 3 kelompok di akhirat, baik manusia maupun jin. 3 kelompok ini kalau kita press, kalau jadikan 2 bisa, intinya adalah 2. Yang pertama adalah kelompok pertama, kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu sudah ada orang yang beriman pada Allah sebelum masa Nabi Muhammad. Contohnya sini, para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad kan mereka sudah beriman kepada Allah. Itu kelompok yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah baik pada masa Nabi Muhammad atau sebelum masa Nabi Muhammad. Nih, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang beriman pada masanya Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Berarti kan ada 2 kelompok, satu adalah beriman, satu lagi tidak beriman. Maka dibagi jadi 2. Orang yang beriman kepada Allah itu nanti Allah akhir perjalanannya itu adalah di surga. Orang yang tidak beriman kepada Allah akhir perjalanannya itu nanti di neraka. Nah kita tambah lagi, orang tidak beriman ini ada kalanya sejak balik memang dia tidak beriman. Ada kalanya ketika dia waktu kecilnya beriman, mudanya beriman, kemudian setelah dewasa keluar dari keimanan, namanya murtad. Namanya murtad. Itu namanya murtad. Nek teman saya namanya murtado. Nah itu kalau dia tidak beriman. Sekarang gini kalau tadi saya sampaikan, orang beriman akhir perjalanannya nanti adalah di surga. Mungkin nggak ada orang beriman yang tidak langsung ke surga? Mungkin ya. Mungkin. Tiangnya pakai jilbab, apa pakai mukena. Dan mungkin ada mungkin orang yang beriman yang tadi Allah sebutkan akan ke surga, tapi kemudian mampir. Mampirnya putih. Kalau dia mampir di neraka, berarti kan ada perilaku yang dikerjakan di dunia yang menjadikan dia itu mampir. Nah, yang menyebabkan mampir inilah yang harus kita kurangi dan akhirnya kita tinggalkan. Pokoknya ditinggal baik, menjadikan kita mampir di neraka. Berapa lamanya tergantung dosanya. Sehingga dalam Al-Quran kata-kata yang berbunyi, ayat yang berbunyi alladzina amanu wa amilus sholihat. Kata iman itu berdampingan dengan amal soleh. Jadi orang beriman, kita Bapak Ibu, kemudian yang beriman harus didampingi dengan amal soleh. Mungkin tidak ada orang beriman tapi tidak beramal soleh. Mungkin. Atau amal solehnya sedikit. Lawan dari soleh nopo? Lawan dari soleh namanya nopo? Oh, soleh nopo, bukan soleh. Lawannya soleh, toleh ini. Nopo toleh. Jadi ada dalam hadis Rasul SAW. Rasul pernah bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflisun? Mem, fa, lam, sin. Muflisun. Muflis itu artinya adalah orang yang rugi, bangkrut. Saking sore bangkrut apa? Nek rugi ini kan ya rugi. Nek bangkrut kan
parah kan? Luwih parah saking bangkrut apa? Oh, bangkrut gitu ya, bangkrut gitu. Orang yang bangkrut gitu ya. Maksudnya itu adalah dia kira dia baik-baik saja, ternyata tidak, ternyata bangkrut. Dikira dia untung, ternyata bangkrut. Kan Rasul tanya pada sahabat tidak tahu. Maka Rasul mengasih tahu, wahai sahabat, rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang besok pada hari kiamat dia ini dari umatku, jadi umat Nabi Muhammad, yang dia itu datang di hari akhir kiamat nanti dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Dia melakukan sholat, puasa, zakat dan diterima oleh Allah. Kira-kira orangnya mukmin apa betul? Mukmin. Tapi kenapa Rasul sebut dia bangkrut? Nah ini kan beda sampai bertanya. Rasul kenapa kemudian disebut bangkrut? Kan dia punya pahala sholat berarti beriman, punya pahala puasa berarti beriman, punya pahala zakat berarti beriman. Kenapa disebut bangkrut? Iya, dia bangkrut karena qad syatama hadza. Orang ini ketika di dunia suka mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza, memfitnah orang lain. Memfitnah orang lain. Kemudian wa akala malahana bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang keempat, wasafaka damahada, membunuh orang lain. Yang kelima, wa doroba hada, memukul orang lain. Nah, kita bahas sedikit bentar. Pertama adalah orang yang dikatakan bangkrut ketika di dunia itu suka mencaci maki orang lain. Syatamada, mencaci maki orang lain. Ibu-ibu kalau misalkan dia dibilang, oh dasar ibu memang yang solehah, ayu, kemudian menik, apa malah? Ini kan diarani ayu kemudian solehah banget itu, senang apa betul? Fitnah apa betul nih kita ini? Fitnah apa betul? Diarani ayu. Jadi orang suka mencaci maki orang lain, bentak orang lain, kemudian merendahkan orang lain. Itu ternyata dia ini pelakunya ibu tidak meminta maaf kepada orang yang dicaci maki. Berarti dia kan kemudian merasa dia lebih hebat, lebih kuat. Oh memang dia pantas diurik-urik direndahkan. Karena dia tidak meminta maaf kepada korbannya dan tidak bertobat kepada Allah, sehingga urusannya berlanjut ke akhirat. Urusan dunia yang tidak selesai berlanjut ke akhirat. Utang piutang yang tidak selesai di dunia berlanjut ke akhirat. Apa malah? Dan utang piutang. Kemudian mengambil barang orang lain yang tidak selesai di dunia akan kemudian berlanjut di akhirat. Yang kemarin ibu-ibu terkait dengan pembunuh yang divonis bebas, kan kami di Jawa Timur. Maka salah satu ibu siapa itu yang ngomong gini? Yang punya kuasa bebas melakukan apapun silahkan sesuka-sukamu, tapi ingat ada pengadilan akhirat. Nah itu. Jadi orang kalau melakukan sebagai pelaku kejahatan kok merasa bebas di dunia, ingat di akhirat masih ada pengadilan satu lagi yang tidak mungkin bisa terlepas. Oke, itu tadi 5 perbuatan yang menjadikan orang bangkrut. Pertama adalah syatamahada, mencaci maki orang lain. Maka tidak boleh mengumpat dan mencela. Ibu-ibu boleh nggak orang itu celak-celakan? Boleh nggak betul? Boleh nggak celak-celakan? Nanti dengan celak hitam gone, tapi celak ini kan celak-celakan. Korupsi boleh nggak? Korupsi nggak boleh. Kalau suap-suapan boleh nggak? Boleh. Jadi suami menyuapin istrinya menyuapin suami, itu namanya suap-suapan. Itu suap-suapan yang syar'i. Nah, itu suap menyuap ya, bukan riswah yang kemudian korupsi. Ini ngasih makan. Gitu. Itu yang kemudian tidak boleh mengumpat dan mencela dalam firman Allah surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi kaitannya orang yang suka mencela, ngapunten, biasanya adalah orang yang punya harta lebih karena merasa kaya mencela sama yang miskin. Jadi tidak semua orang yang kaya kemudian mencela orang miskin. Tapi kalau orang kaya, godaan untuk mencela orang miskin lebih besar godaannya. Nah, kemudian jangan menganggap orang lain itu rendah daripada kita, belum tentu. Kemudian penyakit perbuatan yang kedua adalah wa qadhafa hadza, memfitnah orang lain. Namanya juga fitnah. Namanya juga fitnah. Fitnah itu orang dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kan banyak ya. Kemudian karena kasus-kasus, kamu melakukan ini tidak. Ayo ngaku. Kalau tidak ngaku itu wah ngaku. Karena nggak merasakan iya. Tapi dia terpaksa karena nggak kuat perasaannya. Maka kalau orang memfitnah, orang tidak melakukan apa-apa, kemudian difitnah telah melakukan apa-apa. Itu fitnah. Fitnah lebih kejam dari karena menyakitkan. Bukan berarti lebih baik membunuhlah daripada memfitnah. Bukan. Dosanya itu loh. Itu adalah memfitnah orang lain. Maka termasuk juga tidak boleh memfitnah perempuan muslimah sebagai pelaku perzinahan, enggak boleh. Hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa akala malahada bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Batil itu yang lawan dari batil adalah benar, hak. Lawan batil adalah hak. Kalau batil itu adalah yang salah, yang kotor, maka yang hak itu yang benar, yang baik. Batil. Tidur yakin apa nih dengan film? Bantal, bukan batil tapi bantal. Bantal sama bantal dengan batil beda. Bagaimana memakan? Hari ini kemarin sampai sekarang di depan kamar kami itu ada letak intip, itu sih kayaknya mangga yang besar satu, dibungkus plastik warna hitam. Satu lagi kresek tak intip itu isinya matoa, matoa. Ya. Sampai sekarang tak biarkan, karena saya tidak tahu itu punya siapa, apakah untuk saya atau tidak, karena nggak ada yang mau WA, nggak ada yang telepon, meskipun di depan kamar saya, dari mana? Sekalipun saya tahu di depan kamar kami itu kemudian pohon matoa itu sudah pada rontok, berarti kan ada yang ngambil. Tidak dipaksakan, itu tangguh Pak Ustadz. Iya, itu kan perasaan. Maka kita tidak boleh makan harta yang tidak jelas, hukumnya. Maka memakan harta dengan cara yang batil, ada kalanya yang satu mencuri barang punya orang lain, jelas-jelas bukan miliknya. Harus hati-hati. Kita menjaga diri dari itu, jangan sampai karena ingin memakan misalkan buah mangga punya orang lain, kemudian kita pokoknya bisa makan caranya lebih kemecer. Misalkan gini, nyidam, pohon mangga kemudian terus maklum ke tetangga, ke rumah kita. Wah ini kan bagian saya, kalau dalam hadis ini di bagian saya. Mono yo mono, malah kemudian dia melaksanakan hadis. Wah, mumpung maklum ke rumah halaman dia sendiri, kita terus dipadan banyak-banyak. Yang punya mangga pelongak. Loh kok kayak gitu ya? Memang satu sisi boleh, tapi kan kemudian ada adabnya. Kalau dia minta baik-baik, Bu, itu mangganya kok nganu gitu. Ekam atau saya ekam itu yang maklum ke tempat saya, boleh nggak saya mencicipi? Ngomong, boleh, silakan. Nah ketika diizinkan kan kemudian tidak ngambil banyak, secukupnya. Saya tak minta 2 buge kanjeng niki. Nek yang masih muda, mangga muda itu dipakai apa namanya ini pepes. Rujak, nopo pepes, nopo sambel, lotisan, sebagainya. Dengan keapal. Sering bikin kayak gitu. Nah, mendingan minta izin. Insya Allah akan dikasih. Tapi kalau misalkan hanya ngambil sendiri, setelah diambil tetangganya, si poiki sing maklum menggunaku berarti gunaku. Insya Allah besok pohon mangganya ditebang sama yang punya. Enggak maklum. Gitu. Itu adalah yang ketiga.
Yang keempat adalah wasafaka damahada, membunuh orang lain. Itu termasuk orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu membunuh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, baik secara agama maupun secara hukum. Enggak boleh. Kemudian yang kelima adalah qadar bahada, memukul orang lain atau menzalimi orang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari perbuatan ini ternyata pelakunya tidak minta maaf kepada korbannya. Itu tidak minta maaf. Oh, dia berada, ya kan, merasa tidak bersalah karena dia tidak minta maaf kepada korbannya, dan korbannya menunggu dia di akhirat dengan kertas nginting-nginting. Jadi benar bahasa ya, nginting-nginting. No, nginting-nginting no. Nginting-nginting itu dendam. Nginting-nginting. Jadi gini, kalau diteni itu, gue neng akhirat tak tunggoni, gue neng akhirat tak teni. Macam, nginting-nginting itu lebih pada dendam. Nginting-nginting, kita kaya dengan bahasa. Ngincim. Itu ngincim dengan mawar itu. Jadi kata pelakunya itu tidak minta maaf kepada korbannya, dan korbannya ketika di akhirat itu minta kepada Allah, ya Allah, si fulan itu ya Allah, orang itu ya Allah, dulu di dunia saya dicaci maki ya Allah, saya dulu caci maki. Allah Maha tahu, memang si fulan itu di dunia itu kemudian mencaci maki korbannya dan tidak minta maaf. Maka Allah kemudian ambil, kurangi pahala sholat, puasa, zakatnya dikurangi, diberikan kepada korban yang dicaci maki. Nah, berkurang pahalanya sih berkurang, pelakunya berkurang, pahala ibadah korbannya bertambah. Jadi kan pilih dicaci maki apa mencaci maki? Jadi kan, pilih apa? Pilih dicaci. Kita tidak mau dicaci maki orang lain dan tidak mau mencaci maki orang lain. Kalau pas ujuk-ujuk tiba-tiba kemudian ada yang mencaci maki dengan balas apa boten? Saya itu boten dibalas, nek eleng boten dibalas. Maka lebih baik kemudian tahan. Kenapa? Tahan. Ini tabungan akhirat, ini tabungan akhirat. Tapi kalau kita bisa memaafkan, lebih baik, pahala lebih besar kalau bisa memaafkan. Jangan itu, jangan menghina saya. Kamu jangan menghina saya. Mungkin sekarang kamu lagi di atas awan, jangan menghina saya. Itu tidak baik. Walau mau baik-baik ngomong, nggak usah ceramai. Memang awak mungkin dicaci maki. Sudah, jangan gitu. Di atas langit masih ada langit. Makanya, jadi kita ngedem-ngedem awak diri kita sendiri. Jangan dibalas, jangan gondok, jangan marah, mangkel, kemudian dendam, gak usah. Tak serahkan urusanku kepada Allah, biar nanti Allah yang ngatur jenenganku. Ini malah bijos. Nah, dan kedua, orang yang kemudian difitnah datang, ya Allah, si fulan ini ya Allah dulu di dunia memfitnah saya. Saya tidak mencuri kayunya, bahkan saya tidak tahu kayunya kayak apa, tapi dia menuduh saya mencuri kayunya dari halaman perkarangannya, sehingga saya di penjara oleh pengadilan. Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Oh iya, dulu memang kamu difitnah. Maka yang memfitnah ini dikurangi pahalanya, dikasih kepada orang yang terfitnah. Nah, gitu di situ. Berkurang lagi, datang lagi. Ya Allah, si fulan ini dulu mengambil harta saya dengan cara yang batil. Kami berbisnis, kemudian dikurangi takaran dan timbangannya. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dikurangi timbangannya. Saya dikibuli, kemudian ditipu ya Allah. Berarti ini kan mencuri harta dengan cara yang batil. Memang mencuri kan dengan cara yang batil. Enggak ada kan mencuri dengan cara yang baik? Enggak ada. Allah tahu, mau dikurangi amal kebaikannya sudah habis. Sholat balasannya sudah dikurangi tadi, karena dia banyak mencaci maki orang lain, banyak telah berkurang. Pahala puasanya dicari sudah habis juga. Pahala zakatnya sudah habis. Tertinggal adalah dosa-dosanya.
dan dosanya tertinggal. Masih ada. Gimana kamu korban dari perbuatan dia? Mau dikasih dosa mau? Tidak mau. Karena yang tertinggal dosa. Maka dosa dari korbannya dikurangi oleh Allah, dosanya diberikan kepada pelaku yang mencuri dengan cara yang batil. Sudah habis. Ada lagi yang menagih, ada yang menuntut, dikurangi dosa orang menuntutnya, dikasih kepada pelakunya. Rumah purihan ilanna, kemudian dilemparkanlah ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Dikira di dunia itu selamat karena dia rajin ibadah, tapi tidak mampu menahan lisannya dari mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, tidak mampu menjaga perutnya dari makan harta yang haram, tidak mampu menjaga tangannya dari membunuh dan memukul orang lain, maka itulah menjadi sebab dia dilemparkan ke neraka. Nah, itu bahayanya ketika orang itu hanya cukup yang penting aku beriman, tapi dia tidak memperhatikan amal solehnya. Maka menjadi penting untuk menjaga amal soleh. Kalau kita balik ibu, orang beramal soleh tapi tidak beriman, nonton apa betul? Ada. Oh banyak apa dikit? Banyak. Dia tidak beriman tapi beramal soleh mungkin? Iya. Mungkin. Contohnya apa? Orang kafir. Dia nggak beriman tapi beramal soleh. Misalkan seperti orang ini yang tak sumbang 1 ekor sapi ya, silakan nanti disembelih ketika Idul Adha. Sapinya sendiri kan halal binatang sapinya, hanya dia saja tidak beriman. Atau kemudian ya Allah kemarin ketika COVID itu kemudian saya kasih sumbangan ya APD alat pelindung diri 20 paket. Itu kan kemudian amal soleh juga, berbagi dengan orang lain. Jangan nanti diobrol-obrol hidungnya, swab. Nate? Iya. Waktu corona ini ya? Itu kan sakit, sampai atas itu sakit. Kemudian ada yang kemudian menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemanusiaan, itu amal baik. Ada orang yang kemudian disiplin, kemudian menepati janji, itu juga amal baik. Ada kemudian, ibu perlu apa? Saya mau bayar SPP kurang dana, saya bantu nih. Di sekolah mana? Sekolah sana. Udah, ibu minta anaknya diantar ke sekolah, biar saya nanti kontak sekolah dan SPP-nya saya lunasi. Nah itu kan amal baik, sekalipun dia tidak beriman. Kalau dia sampai akhir hayatnya, kemudian tetap tidak beriman kepada Allah, kebaikan yang dia lakukan seperti tadi, satu didapatkan sebagai haba'an mansurah, debu yang berterbangan. Jadi tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, kasaro bimbiqi atiyasadu do'an ma'an, seperti fata morgana, awang-awang tersebut di awang-awang dikira air, ternyata tidak ada. Kemudian yang ketiga, karomatin ishtaddat bihirri fi yaumin asif, bagikan abu bekas pembakaran. Kalau kita misalkan habis bakar kayu kan ada abunya. Abu ini kemudian ditiup oleh angin yang kencang pada musim angin bertiup dengan kencang. Ada manfaatnya? Tidak ada. Abu gosok dan manfaatnya apa betul? Ada manfaatnya abu gosok untuk gosok. Jadi kalau tidak beriman, kebaikan yang dilakukan dan sampai akhir hidupnya tidak beriman, maka menjadi sia-sia. Tapi sebelum dia wafat, orang yang tidak beriman ini kemudian sebelum wafat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah, maka kebaikan-kebaikan dilakukan akan diterima oleh Allah. Jadi jangan mengatakan gini, enak ya, dia maksiat terus ternyata ujung-ujungnya malah kemudian masuk surga, enak ya, kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Maka jangan coba-coba yang seperti itu. Nah ini adalah contohnya. Nah ibu bapak jamaah rahmatullah, mari kita lanjutkan lagi pada hadis riwayat Imam Abu Daud dan siapa lagi tadi? Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi atau Tirmizi. Masih ingat kan? Karena saya lihat ibu pada pegang itu jadi tak. Kalau jadi tersakit ini nanti sakit. Yang pertama, ada 4 orang yang diridhoi oleh surga. Yang pertama apa Bu? Oke, pembaca Al-Quran. Yang kedua, yang menjaga lisan. Yang ketiga, memberi makan orang lapar. Yang keempat, puasa. Yang berkampung pengawasannya nih ngoten. Gitu. Kita lanjutkan penjelasannya. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dan kalau tingkatannya yang bagus adalah membaca dengan mushaf, melihat mushaf.
Kalau kita membaca Al-Quran dengan membuka mushaf Al-Quran kita buka, mata kita melihat tulisan, lisan kita melafalkan tulisan, dan telinga kita mendengar ucapan lisan kita. Maka manfaatnya menjadi banyak, 3. Kalau tidak ada mushafnya, boleh dengan hafalan pun boleh. Maka bagi yang punya hafalan enak. Ibu-ibu kemudian lagi pulang dari pengajian, karena misalkan sedang nyetir atau berkendara, di samping konsentrasi, tetap bisa murojaah, mengulang hafalannya. Mengulang hafalan surah Al-Baqarah sambil nyetir. Al-Baqarah, 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 Al-Baqarah. Sampai rumah Al-Baqarah. Alhamdulillah sudah hafal berapa kali. Nah itu. Jadi kelebihan kita kalau punya hafalan, di saat sedang tidak memegang mushaf, tetap bisa melantunkan Al-Quran. Karena kita punya hafalan. Ada yang hafal sepertiga Al-Quran? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, siapa yang membaca sekali surat Al-Ikhlas, pahalanya sama seperti yang membaca sepertiga Al-Quran. Berapa juz? Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 juz. Nanti kalau jadikan gajah putri, atau saya ngelamar, yang jalan pemuda ngelamar, Bu, putri jenengan saya lamar dengan hafalan sepertiga Al-Quran. Nah, jenengan tanya itu Al-Ikhlas apa mas? Kok jenengan bersa Bu? Ayo. Nah, kembali pada membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kanan ke kiri. Mungkin nggak kita baca Al-Quran dari kiri ke kanan? Bahasa Latin. Sakit? Kanan ke kiri. Baca Latin ya. Di mata kita ada namanya fovea mata. Ada dokter mata? Kalau ada dokter mata, fovea mata kita itu namanya fovea mata. Otot yang menjadikan mata bisa lihat kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu fovea mata. Orang yang membaca Al-Quran dari kanan ke kiri, maka fovea matanya lebih sehat daripada yang tidak membaca. Kalau kita hanya lihat satu objeknya dari teman kita lihat kayak gini, kan matanya nggak ke kanan ke kiri. Nah, tapi kalau membaca Al-Quran, satu juz, satu lembar itu berapa baris? Kalau jadikan yang pakai 15 baris, 15 kali 20 halaman berarti 300 baris. Berarti jadikan sehari udah gerakan kanan kiri sudah 300 kali. Iya, 15 kali 2 300 kali kanan kiri itu sehat matanya. Itu sehat matanya. Itu dulu. Yang kedua, ibu-ibu, terkait dengan membaca Al-Quran ini, di daerah pecahan Rusia itu kemudian ada yang jualan daging orang Arab, kalau nggak salah dari orang Mesir. Penjualnya bapak-bapak, karena penjual daging ini adalah orang Arab Muslim, dia nyetel murotal Al-Quran. Bagaimana bunyi murotal? Ribon bunyi murotal. Suara. Tergantung suratnya, bukan murot tal. Maka orang tua yang datang ini bukan Muslim, tapi ketika sampai di depan tabnya itu, kemudian dia merasa terenyuh. Dia tanya pada penjual daging, ini apa? Ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu apa? Karena ini tidak Muslim, jadi nggak tahu. Al-Quran adalah kitab suci kami. Emang kenapa? Saya sering mendengarkan musik, tapi baru suara ini yang kemudian masuk dalam hati saya dan terenyuh, saya terenyuh. Kamu paham? Saya nggak paham karena saya tidak tahu. Bahkan suara Al-Quran yang didengar oleh orang yang non-Muslim itu kemudian bisa mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi hatinya. Itu sampai kekuatan Al-Quran sampai sedemikian itu hebatnya. Padahal kalian tidak paham dengan Al-Quran, tapi kemudian bisa tersentuh hatinya. Itu kekuatan Al-Quran. Termasuk Al-Quran jamaah rahmatullah. Salah satu kan namanya menjadi Asy-Syafi. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada termasuk Al-Syafi, adalah penyembuh. Ya kan? Maka kalau ada yang sakit, sahabat Rasul SAW itu melewati satu daerah, nggak boleh lewat. Saya mau lewat ke sebelah sana. Tidak boleh, nggak boleh lewat, nggak boleh. Tapi saya perlu ada teman di sana. Gimana saya bisa lewat? Ada satu syaratnya. Kalau kamu bisa menyembuhkan ketua kami, kabilah kami, kamu boleh lewat. Tapi kalau nggak bisa, nggak boleh. Emang ketua kabilahmu kenapa? Lagi sakit, nggak sembuh-sembuh. Nah ini sahabat baru masuk Islam, yang ditahu baru Al-Fatihah.
Maka dia menemui ketua sukunya, ketua kabilah yang sakit, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali. Qadarullah, ketuanya ternyata sembuh. Maka dia kasih satu potong kayak kambing guling. Nah, kemudian cerita pada Nabi, kan dia bawa daging kambing nih potongan. Sahabat, kamu dapat dari mana kambing itu? Maka sahabat cerita, Rasul, tadi saya melewati satu daerah yang ketuanya sakit, yang saya tidak boleh lewat kecuali setelah menyembuhkan dia. Saya kan bukan tabib, Rasul. Ya, kamu bukan tabib. Berhubung yang saya hafal adalah surah Al-Fatihah, Rasul, maka saya mohon kepada Allah dengan surah Al-Fatihah untuk menyembuhkan orang tadi. Qadarullah sembuh, maka saya dikasih daging ini, satu potong daging. Ya, bahasa kita adalah kambing guling. Maka Rasul kemudian, mana saya tak minta dagingnya, minta satu cuil daging untuk dinikmati oleh Rasul. Itu ada surah Al-Fatihah. Ya Allah Ustaz, ini tanggal apa gitu? Tanggal kita nih, tanggal lansia apa betul? Tanggal 9, masih belum tanggal lansia. Tanggal lansia itu tanggal betul tuh? Kurang ya. Sekarang 9 ya. Berarti masih tanggal remaja. Oke, masih PAUD apa betul? TK ya. Nanti nek lansia tanggal selikur, lolikur apa mana nek wis 17 likur, 18 likur. Kurang. Nah, jamaah rahimakumullah, talil Quran, orang membaca Al-Quran. Tahapannya adalah cintai Al-Quran itu sehingga hati kita menjadi senang untuk membacanya. Setelah membaca, maka kita dan dianjurkan untuk mentadaburi itu, memahami maknanya. Kalau sudah memahami maknanya, kemudian dianjurkan untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Yang kelima, mengajarkan pada yang lain. Tadi kan mengerjakan dari yang kita pahami dari Al-Quran. Yang terakhir adalah ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Nah, kita bahas tadi. Mulai daripada membaca. Ibu jamaah rahimahullah. Berapa juz Al-Quran kita? 30. Kalau suratnya pinter? 18. Dan dengan mau pakai buat sosial eksperimen, misalkan ke daerah pasar, tanya orang pasar, Bu, berapa juz Al-Quran? Kira-kira semuanya bisa jawab apa betul? Itu likur. Menurut dia itu likur. Tanya lagi, Bu, berapa jumlah juz Al-Quran? Orang lain tanya. Sudah rolas. Sudah rolas. Mau itu likur saya sudah rolas ya. Ternyata masih ada yang kemudian tidak tahu. Ya karena tidak ikut kajian, maka disebut pengajian. Kalau salah kemudian kita benarkan. Berapa jumlah ayatnya? Nah, berapa jumlah ayatnya Ibu? 6.666 itu menurut riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian dari ulama Kufah ada 6.236. Dan ini memang ada riwayat sendiri. Termasuk juga Bismillah itu termasuk ayat atau bukan? Ada perbedaan. Dia termasuk ayat, maka dihitung satu. Oh, dia tidak termasuk ayat, kecuali di dalam surah An-Naml itu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya surah yang tidak ada huruf mem-nya surah apa? Surat Al-Quran yang tidak ada huruf mem dalam ayatnya. Surat apa? At-Taubah, Tubi, tak ceke, At-Taubah atau nomor. At-Taubah ternyata ada. Taubah. Di juz 30 ada di juz 30. Surah yang tidak ada huruf mem-nya. Surah Al-Asr kita lihat huruf mem. Wa amilus shad. Amilus berarti ada mem-nya. Ini tidak ada huruf mem-nya. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu tidak ada huruf mem-nya. Kalau surah yang dari awal sampai akhir ayatnya, dari awal surah sampai akhir surah ditutup dengan huruf ra, surat apa? Ditutup dengan huruf ra. Ada dua surah. Surah Al-Asr sama surah Al-Kautsar. Surah Al-Asr itu setiap ayatnya ditutup dengan huruf ra. Wal asri ra, ya kan? Ayat kedua, innal insana lafi khusrin, itu juga ra. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, itu ra. Al-Kautsar juga demikian, ditutup dengan huruf ra. Inna a'tainaka kautsar, huruf ra. Ayat kedua berbunyi
Fasolli li rabbika wanhar. Ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Sekarang kita lihat, mumpung kita di dalam Al-Quran, membahas Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dituntut untuk bisa memahaminya. Surat An-Nas pinten ayat? 6. Surah Al-Falaq pinten ayat? 5 tambah 6 pinten? 11. 11 ayat ini dibaca oleh Rasul SAW untuk melepas 11 ikatan sihir. Kalau seorang nabi, seorang rasul itu bisa disihir, kira-kira kita bisa nggak disihir? Bisa. Saya ini nyihir atau disihir? Milih disihir atau jadi penyihir? Bagaimana ketawanya penyihir, ibu-ibu? Tahu ketawanya penyihir? Jadi Rasul pernah tersihir. Siapa yang menyihir Rasul? Siapa yang menyihir Rasul? Kita ada yang tahu? Yang menyihir Rasul adalah penyihir. Masuk tukang bakso, tukang soto. Namanya adalah Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam ini ada yang membaca Labid, ada yang membaca Lubaid. Di sana adalah, kalau saya membaca Labid. Labid bin Aqsam ini adalah pendeta Yahudi yang digaji 3 dirham. Digaji 3 dirham oleh orang kafir Quraisy untuk menyihir Nabi Muhammad ben nopo ben tidak bisa berdakwah. Intinya maksud itu. Bukan karena Rasul melakukan tidak kejahatan kemudian disihir, bukan. Justru karena Rasul melakukan kebaikan dan orang yang benci terhadap kebaikan itulah yang menyihir Nabi. Jadi dia mengambil upah, bayar orang untuk menyihir Nabi. Medianya yang dipakai adalah rambut Rasul yang tertinggal dalam sisirnya itu. Sehingga kalau kita lihat, hati-hati kalau membuang barang milik sendiri. Kayak rambut, jadikan rambutnya digelung-gelung, diikat-ikat, ini medianya. Kemudian ada 2 pendapat. Satu, ditaruh di belakang rumah Rasul, samping sumur ditutup dengan batu. Yang kedua berpendapat, rambut yang digelung tadi dimasukkan ke dalam sumur belakang rumahnya Nabi. Jadi sama-sama menggunakan media rambut yang digelung-gelung, yang diikat-ikat. Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah karena Rasul kena sihir itu mengalami sudak khafif, rasa pusing tapi yang ringan. Sudak itu adalah pusing, khafif itu ringan. Jadi memang ada bentuk fisiknya. Yang kedua, Rasul seolah-olah sudah melakukan pekerjaan padahal belum. Rasul apakah kau sudah sholat asar? Sudah, padahal belum. Rasul apakah kau sudah ke rumah istri kau yang di sana? Belum. Sudah, karena sudah padahal adalah belum. Itu dampaknya. Kalau misalkan ibu-ibu sampun dahar belum, habis ini kena upahnya, upah. Oh, berarti ibu kena sihir ini kena sihir ini. Kena sihir. Nah, itu dampaknya. Allah Maha mengetahui, maka Allah utus malaikat Jibril, wahai Jibril, turunkan 2 surah ini. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad membaca satu persatu ayat dari Al-Falaq, satu persatu ikatan sini lepas, sehingga Rasul merasakan sadar, iya terkena sihir. Hikmahnya, kalau Rasul terkena sihir, hikmahnya ada hikmahnya. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang terkena sihir, maka cara mengobatinya adalah dengan Al-Quran, sehingga disebut dengan ruqyah Qurani. Ruqyah artinya mengobati. Obatnya ada betul lain, Ustaz? Ada ruqyah syar'iyah, ruqyah secara syar'i dengan Al-Quran. Ada namanya ruqyah syir'iyah. Ruqyah syir'iyah adalah ruqyah syirik. Orang yang kerasukan kemudian datang dibawakan jin yang lebih besar. Betul. Ya betul. Jadi kalah dengan jin yang dibawa tadi. Itu jin dilawan dengan jin. Kadang kalau orang meruqyah dengan Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setan yang terakhir tadi mengatakan, "Ya, bacaanmu salah. Hanya pendeknya salah. Saya juga hafal." Dia menirukan. Sekalipun dia menirukan, kita tidak boleh berhenti tetap baca. Dia menirukan itu agar kita itu jadi mendonkan kita. Baik kita tidak baca. Padahal dia juga kepanasan. Panas tuh panas. Jadi dia akan merasa panas. Jadi, wah, aku juga Muslim dulu. Justru kalau kamu jadi Muslim, jangan berada di dalam tubuh orang Islam ini. Nggak boleh menyakiti. Keluar. Itu yang ada di Kaliurang di Wisma Puas. Jadi mahasiswi itu ketika sedang berhalangan tidak sholat, habis minum botolnya dibuang sembarangan. Di situ ada jin, dia ngakunya jin lagi duduk kena botol, maka masuk. Maka ketika dirinya sama ustadz yang di sana itu, ya udah kamu keluar gitu. Kenapa kamu di sini? Saya sedang duduk dilempar botol sama orang ini. Ternyata dia sedang tidak sholat, jadi tidak ada perisainya. Udah, kamu Muslim kan? Iya, keluar. Udah keluar, aja keluar. Gitu. Tapi ada yang kemudian yang tidak mau keluar. Itu masalah perjinan. Sehingga ibu-ibu jangan pakai celana jin. Nanti jin pakai celana siapa? Di celana aku juga. Nah itu, jadi membaca Al-Quran yang dimaksud di sini adalah setelah kita membaca ayatnya, pahami, lihat terjemahannya, kemudian apa yang bisa kita amalkan dari yang kita baca. Surah Al-Falaq An-Nas itu dibaca Rasul bersama dengan surah Al-Ikhlas setelah selesai sholat. Dalam hadis Uqbah bin Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidati fi duburi kulli salatin. Uqbah bin Amir sahabat Rasul mengatakan, Rasul SAW memerintahkan kepada aku untuk membaca 3 surah. Nah ini sih tripul. Qul huwallahu ahad, nomor kali Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian nomor 3 Qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat fardu dibaca. Kalau misalkan kita lupa, ya Allah tadi belum baca, maka ketika jalan, ketika beraktivitas pun boleh membacanya. Kemudian Rasul juga ketika sebelum tidur, jamaah kafaihi dalam satu hadis, mengumpulkan 2 telapak tangannya seraya berdoa, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian didudukkan pada telapak tangan, diusapkan ke muka, kepala, dan seluruh anggota tubuh yang terjangkau. Kemudian tidur. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu, kita sudah wudu, tidak ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk ya Allah. Kan orang yang tidur dalam keadaan bersuci didoakan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Li'annahu bata tahiran, karena dia tidur di malam hari dalam keadaan bersuci. Kita sudah berwudu, mau tidur nggak ngantuk-ngantuk. Ya Allah kok nggak ngantuk-ngantuk gitu. Mohon maaf, kemudian buang air. Ya Allah, ngantuk banget ya Allah, ada banget, udah batal, udah batal. Nah itu, maka itu adalah pelajaran dari Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Termasuk juga, Bapak Ibu, kalau misalkan kita lewat satu daerah yang gelap, ya Allah, ini daerahnya gelap, khawatir kalau ada apa-apa, berlindungnya kepada Allah. Jangan dikeluarkan jimatnya. Jimat duduk napa? Jimat itu napa tuh? Barang siji sing di rumah. Napa wis wae ditokke lah jimat itu gosok-gosok. Enggak boleh. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita lewat daerah yang gelap atau nyasar. Saya ke Wisma Puas di Kaliurang, nyasar. Kok ke atas terus, enggak nyampe-nyampe, mentok. Nyasar kita turun. Akhirnya di pagi hari tak telusuri lagi, itu ternyata termasuk sampai pada Gua Jepang. Kan ada Gua Jepang di Kaliurang juga. Itu yang saya khawatirkan, pas naik motor, kemudian ada yang belakang menulis. Kan dalu-dalu malam-malam. Malam-malam gelap turun kabut lagi. Maka kalau kita takut di satu daerah, karena takut adalah sifat manusiawi, maka beriman pada Allah. Termasuk kalau ketemu seseorang kok takut, bacakan Al-Ikhlas Al-Falaq. Ngopo ya baca Al-Ikhlas Al-Falaq Nas?
Emang aku ini gendruwo tau apa? Baca itu menurut dan sebagainya. Nah, kandungannya sebelum kita tutup, kandungannya adalah di dalam surah Al-Falaq 5 ayat sekali kita menyebut nama Allah untuk berlindung dari sifat kejahatan. Kejahatan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua, kejahatan dari malam yang gelap gulita. Yang ketiga, kejahatan dari perempuan penyihir yang meniup pada tali buhul-buhulnya, yaitu tukang sihir. Yang keempat adalah kejahatan orang yang dengki. Orang yang dengki, jangan apa betul? Jangan, orang dengki itu jadi karena ucapannya yang kemudian ucapan yang buruk, itu orang dengki. Nah, kita menyebut nama Allah sekali untuk berlindung dari tempat kejahatan di dalam surah Al-Falaq. Sebaliknya, di dalam surah An-Nas menyebut 3 kali nama Allah untuk berlindung dari satu kejahatan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas Allah. Kemudian Malikin nas itu Allah. Kemudian Ilahin nas itu Allah. 3 kali menyebut nama Allah untuk berlindung min syarril makhluk atau min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan kejahatan yang tersembunyi di dalam dada. Jadi, kenapa dalam Al-Falaq sekali menyebut nama Allah untuk berlindung dari kejahatan? Sedangkan dalam surah An-Nas menyebut 3 kali nama Allah berlindung dari berapa kejahatan? Dari 1. Berarti kejahatan di dalam surah An-Nas lebih berbahaya. Apa? Bisikan setan rasa was-was. Maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian menjadi bahasa kita, oh rasa was-was, ya kan? Maka ketika rasa was ada saya berangkat pengajian apa mboten ya? Berangkat ke pengajian atau tidak ya? Bismillah, baca Al-Ikhlas Al-Falaq Nas, berangkat. Jadi was-was itu ketika mau melakukan perbuatan baik itu baru di was-was. Digoda untuk biar tidak jadi melakukannya. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, 4 orang yang dirindui oleh surga. Pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah menjaga puasa Ramadan. Insyaallah itu yang kita bersihkan sebersih-bersihnya. Sampai kemudian kita tidak terhitung berapa kali kita beristighfar gitu. Dan kita tidak menghitung berapa kali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup dengan doa gitu. Mari ibu kita berdoa. Diangkat kedua tangannya selalu kita beristighfar dan bertobat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.